Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Andika Astina AR dengan NIM 206116028 yang akan menjelaskan tentang konsekuensi dari postulat relativitas. Yang akan saya jelaskan dari konsekuensi dari relativitas itu ada dua, yakni yang pertama dilatasi waktu, terus yang kedua kontraksi panjang. Yang pertama itu dilatasi waktu. Menurut Einstein, selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam tidak sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap suatu kejadian. Nah, artinya kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mengambil suatu peristiwa yang contohnya waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian itu lebih besar dibandingkan terhadap jam yang diam terhadap suatu kejadian. Nah, di sini berlaku rumus dilatasi waktu atau time dilatation, yaitu delta T sama dengan delta T0 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, yang dimana delta T itu merupakan selang waktu yang diukur oleh pengamat dalam keadaan bergerak terhadap kejadian. Kemudian delta T0 yaitu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap suatu kejadian. Nah, dari sini, dari penjelasan saya akan memberikan salah satu contoh yang teman-teman bisa mengamati dari makalah kami. Contoh soalnya yaitu yang pertama itu, berapakah kelajuan roket yang loncengnya berjalan 1 second terlambat dalam 1 jam relatif terhadap lonceng di bumi. Nah, dari soal itu kita dapat mengetahui yaitu T-nya sama dengan 3601 karena dia lebih lambat dibandingkan dengan yang ada di bumi. Kemudian itu merupakan selang waktu dalam kerangka bergerak. Sedangkan T0-nya sama dengan 3600 second karena dia merupakan selang waktu proper di bumi. Sehingga kita dapat selesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi yang saya jelaskan, yaitu T sama dengan T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, atau sama dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan T0 per T, yang dimana V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang T0 per T. Dari penjelasan saya ini teman-teman bisa mengamati dari soal-soalnya pada halaman 13. Nah, V sama dengan C akar 1 dikurang T0 per T sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second dikali akar 1 dikurang 3600 second kuadrat per 3601 per second, yang dimana menghasilkan V sama dengan 7,1 kali 10 pangkat 6 meter per second. Oke, selanjutnya kita ke materi kontraksi panjang. Nah, dari sini sebuah benda diam tampak lebih panjang jika diukur oleh pengamat yang diam terhadap suatu benda. Sedangkan untuk pengamat yang bergerak relatif terhadap benda, maka panjang benda itu tampak lebih pendek. Nah, dalam hal ini dengan kecepatannya dapat dikatakan mengalami penyusutan atau penurunan, dan keadaan ini disebut kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz. Nah, selain itu, hubungan antara benda yang diam atau L0 dengan panjang benda yang sedang bergerak atau L disimbolkan dengan L dapat diturunkan dari persamaan transformasi Lorentz sehingga diperoleh persamaan
L besar sama dengan L0 per L kecil sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, yang dimana L-nya sama dengan panjang benda yang sedang bergerak, kemudian L0 nya itu panjang benda dalam keadaan diam, kemudian V-nya itu kecepatan relatif pengamat bergerak terhadap kecepatan terhadap pengamat yang diam. Kemudian C-nya itu kecepatan cahaya. Teman-teman bisa melihat contoh soal dari makalah saya, yaitu nomor 14, yang dimana sebuah pesawat antariksa yang sedang bergerak dengan kelajuan 1,5 kali 10 pangkat 8 meter per second memiliki panjang 10 meter. Nah, ketika diukur oleh pengamat yang diam di bumi, berapakah panjang pesawat tersebut jika dalam keadaan diam bumi diukur oleh pengamat di bumi? Oke. Nah, di situ dari soal kita dapat mengetahui L-nya itu sama dengan panjangnya itu 10 meter. Kemudian V-nya itu 1,5 dikali 10 pangkat 8 meter per second, atau sama dengan 0,167 kecepatan cahaya. Oke, yang ditanyakan L0-nya, panjang pesawat dalam keadaan diam. Sehingga berlaku rumus L sama dengan L0 kali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, di situ kita bisa melihat penyelesaiannya dan menghasilkan L0-nya itu sebanyak 10,14 meter. Oke, selanjutnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari sini ada beberapa ayat Al-Quran yang membuktikan teori relativitas itu sendiri, yakni yang pertama Quran surah Al-Hajj ayat 47, kemudian yang kedua Quran surah As-Sajdah ayat 5, kemudian dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa secara saintis ayat ini mensiratkan konsep relativitas waktu, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Albert Einstein melalui teori relativitas yang sebelumnya selama hampir 200 tahun dunia fisika didominasi oleh fisika Newton yang menyatakan bahwa waktu adalah konstan. 1 jam adalah dimanapun dalam kondisi apapun. Nah, di sini wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, yang artinya sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung. Nah, contoh berikut ini akan memberikan ilustrasi tentang konsep waktu yang konstan. Misalkan pada saat Hamzah dan Wildan telah menyamakan waktu di jam tangannya masing-masing. Kemudian dengan menggunakan sebuah pesawat yang memiliki kecepatan yang tinggi mendekati kecepatan cahaya, Hamzah berangkat meninggalkan Wildan. Setelah 1 jam, Hamzah kembali dari perjalanannya dan menemui Wildan. Maka Newton akan mengatakan bahwa dari perjalanannya ini Wildan pun akan merasakan bahwa ia telah menunggu Hamzah selama 1 jam. Nah, jam tangan Wildan ini akan menunjukkan waktu yang sama dengan jam tangan Hamzah. Einstein tidak akan sepakat dengan hal ini. Menurut Einstein, waktu itu relatif, bergantung pada kecepatan bergerak dari seseorang, atau jika Hamzah bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka Hamzah itu akan merasa telah meninggalkan Wildan selama 1 jam menurut jam tangannya. Maka jam tangan Wildan akan menunjukkan bahwa Hamzah telah pergi selama 10 jam. Oke, selanjutnya yaitu Quran surah As-Sajdah, yaitu yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun.
yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, Al-Quran ini telah mengisyaratkan hal ini semenjak 14 abad yang lalu. Allah mengatur urusan langit dan bumi dan kembali lagi ke langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sedemikian sehingga semua ini hanya berlangsung satu hari yang lamanya sama dengan 1000 tahun menurut hitungan waktu kita. Sehingga relativitas waktu ini seperti juga terdapat dalam surah As-Sajdah. Minallahi zil ma'ariji ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa hasanatin. Yang artinya yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50 tahun. Dalam ayat ini, maka satu hari itu setara dengan 50.000 tahun. Hal ini bisa terjadi bergantung kepada kecepatan bergerak dari malaikat. Nah, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan untuk untuk lebih pahamnya. Teman-teman bisa mengerjakan beberapa soal-soal yang kami telah sediakan di dalam makalah kami sebagai latihan soal-soalnya di rumah. Oke? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.